Yana ingin kamu lemah. Yuna pun langsung memeluk seperti itu. Radanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Hanya dialah yang Yan punya dan harus selalu berada di samping gadis itu. Kau harus kuat, Yan. Yuna menggeleng cepat, tidak, jangan berkata seperti itu. Yan, kau ingat ingin kau dibebaskan, kamu ingin kau selamat. Jika kau mati juga, itu sama saja kau telah membuat Yuna kecewa. Kau bisa berkata begitu karena kau tidak merasakan apa yang kau rasakan, Yuna. Kau pikir mudah hidup sendirian di dunia ini tanpa keluarga. Seru Yan mulai menangis. Jangan coba-coba berbuat dari Yan. Aku akan kecewa dan tidak ingin mengenalmu lagi jika berani melakukan hal gila, lanjut Yuna. Dan sekarang kau akan tinggal di sini bersamaku. Kita akan kampus bersama, tidur bersama, makan bersama. Intinya kau tidak akan kesepian. Ya, tetap aku Yuna menangkap kedua pipi. Ya, tetap hanya melasi. Tanpa kosong aku akan marah jika aku tidak menatap mataku, serunya tegas. Secara perlahan mata Yana akhirnya bergerak ke arah Yuna dan menatap sahabatnya itu. Dada Yuna terasa sakit ketika mata mereka bertemu. Dia seakan bisa merasakan rasa sakit yang dirasakan Yen. Kau harus kuat, aku bersumpah akan selalu ada untukmu. Masalahmu akan menjadi masalahku juga. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga. Jadi aku mohon lupakan semua kejadian yang terjadi saat ini dan mulailah kehidupan yang baru. Lihat Yuna dengan air mata yang sudah mengalir. Ian melihat tangisan histeris sahabatnya membuatnya bisa merasakan ada sedikit kekuatan dalam hatinya untuk tetap bertahan. Jangan menangis, kenapa tangisan mulai jadi lebih keras dari tangisanku, ucap Ian mengusap pipi Yuna lembut. Aku takut kau akan berubah dari tidak karena keluargamu sudah tidak ada. Kau mengerti maksudku kan? Tangisan Yuna semakin kencang. Tidak, aku tidak akan berbuat sebodoh itu. Lagi pula aku menghargai usaha kakakku yang ingin aku selamat. Aku bukan gadis yang lemah, Yuna. Kau tahu itu. Ian tersenyum masam. Sekarang kau harus membantuku menemukan tempat tinggal baru. Kau bilang masalah aku juga masalah makan. Kuman Yen. Yuna mengusap yang bisa tinggal di sini. Aku tidak apa-apa jika. Yen malah nafas panjang. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Aku tidak enak dengan kedua orang tuamu, Yuna. Berencana aku akan bicara pada mereka jika. Benar juga ya, Guman Yen pelan kemudian mulai berpikir-pikir menemukan jalan keluar. Aku yang tidak punya kerabat, ucap Yen putus asa. Aku tahu, seru Yuna membuat Yen tersentak kaget. Dia langsung menghadap ke arah sahabatnya. Aku ingat bibiku punya berapa rumah untuk kontrakan. Kita bisa menyewa salah satunya untuk tempat tinggalmu, ucapnya tersenyum melebar. Benarkah? Apakah lokasinya bagus? Aku tidak mau yang pinggiran kota ya, ucap Yen kemudian melepaskan tubuhnya di kasur Yuna. Biayanya per bulan pasti mahal, lumayan sebaiknya cari yang terana agar biayanya lebih murah. Uang temanku tidak banyak. Rencana aku akan bicara bibiku akan memberikan diskon setengah harga, bagaimana? Yuna tersenyum lebar.
Bagus juga idemu. Oh iya, di mana tasku? Kau ingat membawanya pulang kan? Semua barang-barang pentingku ada di sana. Yuna mengangguk. Untung aku ingat membawa tasmu saat kau menghilang waktu itu. Semua juga sudah ada di sana. Pria brengsek, kemudian tersenyum masam, langsung blokir. Kemudian nomor Theo, dia tidak ingin melihat atau mengingat lagi pria bajingan itu. Seumur hidupnya dia tidak akan ingin melihat wajahnya lagi. Rasa cintanya sudah berubah menjadi rasa benci. Yuna mendengar gunakan sahabatnya, kemudian ikut berbaring di sampingnya. Benar-benar tidak menyangka semua ini terasa seperti film. Lagian kau, apakah kau tidak menaruh curiga sedikit pun pada pria itu? Hanya sekali saat dia tidak mau foto selfie denganku, bermanian pelan. Kemudian mengkerut lalu menatapnya. Tentu saja dia tidak mau berfoto jika dia mau foto denganmu dan kau upload di sosial media, otomatis Seon akan melihatnya. Dia tidak mau berfoto denganmu karena dia takut Seon melihatnya dan itu akan menggagalkan rencananya. Ian mengangguk lemas. Jangan bicarakan tentang dia lagi, Yuna. Aku ingin segera melupakannya. Baiklah, kau harus bisa melupakan pria brengsek itu. Sekarang ayo tidur. Besok kau harus pergi ke kampus, ucap Yuna lembut lalu menarik selimutnya. Jika dia sekarang menelpon gadis itu, Ian pasti tidak akan menjawab. Bahkan bisa saja gadis itu sekarang sudah memblokirnya. Setelah semua yang terjadi, dia yakin ia tidak ingin melihat wajahnya lagi. Tapi dia mencintai gadis itu. Theo mengusaha penampil frustasi. Dia menyesal telah memilih cara seperti ini, cara yang menyakiti mereka berdua, cara instan tapi sangat menyiksa batin keduanya. Bagaimana keadaan gadis itu sekarang? Apakah dia sudah mendapatkan tempat tinggal atau dia sedang sendirian di jalanan, mengingat rumah milik ayahnya yang telah disita? Theo lalu menghubungi Pak baru ingat jika dia terakhir kali melihat Ian sedang bersama rekannya itu di ruangan eksekusi. Ya pasti agen Kim, suara pria itu terdengar. Agen Pak, tadi kau menyuruhmu membebaskan gadis itu kan, lalu kemana kau membawanya? Dia bilang dia tidak punya satupun kerabat dekat, dia hanya punya seorang sahabat, jadi aku mengantarnya ke rumah sahabatnya itu. Kenapa kau meninggalkan gadisku? Sebaiknya lupakan dia. Aku mengerti kau sudah mencintainya, tapi setelah semua kejadian ini tidak akan ada harapan kalian bersatu lagi. Bahkan gadis itu pasti tak sanggup melihat wajahmu, wajah yang telah membuat hidup sendirian selama sisa hidupnya. Lupakan gadis itu dan mulailah kehidupan baru di pesanku. Yang satu untukmu, Agen Kim, jangan lagi satu cinta saat sedang bertugas, karena cinta itu akan menyakitimu kalian berdua. Baiklah, aku mengerti, ucap Taeyong pelan lalu menutup sambungan telepon. Ia dan Yuna berdiri di depan gedung universitas mereka sambil berpegangan tangan. Mereka menatap gedung itu lokal seakan akan memasuki gedung nyali. Anak kampus tidak tahu kau seorang putri mafia kan? Tanya Yuna pelan. Ian menggeleng. Tidak ada yang tahu karena semuanya dilakukan dengan rahasia. Aku yakin hanya kita berdua dan para agen rahasia yang tahu. Yuna mulai nafas lega. Wah, baguslah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Bersikaplah seperti biasa. Ayo, ucapnya memegang erat tangan Ian.
Ia masuk ke kampusnya dan memperhatikan orang-orang yang dilewati. Tidak ada Yuna dari tatapan mereka. Semua tampak biasa-biasa saja. Syukurlah, setidaknya Ian masih bisa menjalani kehidupannya dengan normal. Di perjalanan menuju ke kelas mereka, Yuna dan Ian berpapasan dengan si penggoda Anbi. Ternyata kakinya sudah sembuh. Oh iya, hari ini kau menumpang dengan Yuna ya? Oh iya, aku juga dengar kabar kalau semua perusahaan ayahmu telah bangkrut. Haha, itu benar, seru Anbi sombong. Apa yang ingin kau bicarakan? Sekarang urusan Ian adalah urusanku juga. Anbi menghela nafas panjang lalu melipat tangannya di dada. Dia menatap Ian dengan tatapan meremehkan sekaligus miris. Sekarang kau sudah jatuh miskin, itu berarti kau bukan sainganku lagi. Kita tidak selevel lagi, ucapnya dengan nada sedih yang dibuat-buat. Gadis ini, kesabaran Yuna sudah habis dan hendak menghantam wajah Anbi. Namun untunglah Ian segera menahan sahabatnya itu. Ian mengatur nafasnya agar dia tidak terlalu emosi menghadapi gadis sialan ini. Ian selalu tersenyum manis ke arah Anbi. Meskipun aku sudah jatuh miskin, itu tidak akan mengubah fakta jika aku lebih populer darimu, aku lebih cantik darimu. Pengikut Instagramku juga jauh lebih banyak darimu. Aku lebih unggul dalam segala hal darimu. Kau jangan menyombongkan harta milik ayahmu padaku. Itu tidak akan mempan, cerut Josnya tanpa jeda. Yola tersenyum penuh kemenangan ke arah Anbi lalu menyusul langkah Ian. Ian melangkah cepat menuju ke toilet, entah kenapa badannya mulai terasa sedikit lemas dan dia sangat mengantuk. Makanya cuci muka sebentar, rasa kantuknya akan segera hilang. Jin menatap gadis cantik di depannya dan di saat mereka sudah berpapasan, pria itu langsung menahan tangan Ian membuat langkah gadis itu terhenti. Lepaskan tanganku, seru Ian kesal. Jin hanya diam dan langsung mendorong tubuh gadis itu ke dinding untuk lalu menyandarkannya di sana. Pria itu juga merapatkan jarak mereka berdua. Apa yang akan kau lakukan, seru Ian kesal. Jin terdiam sejenak kemudian menarik nafas dalam sebelum mengucapkan kalimat ini. Karena kau kabur dari seorang mafia. Raut wajah Ian yang semula cuek kini berubah menjadi serius. Tubuhnya seketika menegang dan tenggorokannya terasa cekat. Dari mana kau tahu? Bebannya pelan. Kau lupa, pamanku adalah seorang polisi Seoul. Kemarin dia bercerita pada ayahku dan ayahku langsung memberitahuku. Dia langsung mengalihkan wajahnya ke arah lain, berusaha menyembunyikan air matanya sebentar lagi akan menetes. Tolong jangan beritahu teman-teman yang lain tentang keluargaku. Kau masih ingin menjalani hidupku seperti orang pada umumnya. Namun pria itu tidak membebaskannya semudah itu. Aku tahu ini bukan urusan aku, tapi hanya aku yang tahu soal keluargamu. Jika aku memberitahu hal ini pada teman-teman yang lain, jangan, potong dengan cepat. Aku mohon jangan. Cinta seperti tipis, kau tenang saja, aku akan tutup mulut. Yan, asalkan kau mau jadi milikku lagi. Kan yang bukan kau sudah punya Bi, kenapa kau mudah sekali berpaling dari kekasihmu? Tangan lalu menarik pinggang Yan membuat tubuh mereka bergesekan lembat. Aku tidak bisa melupakanmu, bisinya pelan, rasanya berbeda saat aku menciummu dengan mencium Bi, bibirmu terasa lebih nikmat.
Ian pun tanpa sengaja melihat ke depan dan kebetulan sekali Hanbi terlihat sedang berjalan ke arah mereka. Inilah kesempatan bagus untuk membuktikan pada gadis menyebalkan itu jika dia bisa izin kembali dengan mudah. Ian menutup matanya mengalungkan tangannya di wajah. Dia bawa itu dengan yang Jin merasakan Ian meresponnya dengan baik. Dia pun tersenyum dan semakin mendalam. Biar gadis itu benar-benar memabukkan apalagi Ian termasuk gadis yang pintar dalam hal. Ian menutup matanya saat merasakan jimat Jin semakin menonton. Kalian sudah bergerak dengan liar. Nafasnya mulai terengah-engah. Gadis sialan desisnya tajam langsung membegitu mereka berdua. Ya, Shuiyan, teriaknya menarik baju Jin agar menjauh. Namun tak semudah itu, Jin cepat kembali berdiri di depan Ian untuk melindungi gadis itu. Hanbi hentikan serunya. Minggir, aku ingin memberikan pelajaran pada gadis sialan ini, teriak Hanbi. Ini bukan salahnya, aku yang memaksanya seperti ini. Lampiaskan kesalahanmu padaku saja, Jin tajam. Pria brengsek, maka sudah aku bilang tidak akan berpaling dariku. Kenapa kau mengingkari janjimu? Ya, aku sudah memberikan semua yang aku miliki untukmu, Jin, teriak Hanbi. Menengah membuat orang yang tadinya jauh pelan mendekat dan menonton perdebatan itu. Ian tersenyum. Sekarang kau merasakan apa yang kurasakan selama ini kan? Makanya jangan suka merebut milik orang lain, karena suatu saat kau juga akan merasakan milik direbut orang. Hanbi mengepal tangannya dan langsung melayangkan pukulan pada dada Jin. Brengsek, kau jahat, kau akan menyesal telah melakukan ini padaku. Jin tidak menyerahkan Hanbi lalu mendorong tubuh gadis itu agar menjauh darinya. Aku sudah berusaha menyukaimu, tapi aku tetap tidak bisa melupakan Yen, ucapnya lalu menarik dan Yen pergi dari sana. Yen tersenyum penuh kemenangan melihat sembari menjulurkan lidahnya ke arah Hanbi. Dia benar-benar puas mempermalukan musuhnya ini. Ada apa tadi ribut-ributku dengar tadi? Yang lain Hanbi mengamuk karena kau balikan dengan Jin. Ucap Yuna baru keluar dari kelas. Dia buang nafas dan mengamuk pelan. Aku hanya ingin membuktikan pada gadis sombong itu kalau aku bisa merebut Jin kapan saja darinya sesuka hatiku, jawabnya pelan. Kening nama kerut apa? Baru saja Ian hendak menjawab pertanyaan Yuna, tiba-tiba saja rasa malu yang amat sangat hebat menyerangnya. Refleks Ian langsung menutup mulutnya dan berdiri membuat Yuna kebingungan melihat ekspresi wajah Ian. Ya, kau kenapa? Seterusnya memegang tangan sahabatnya. Masih dalam menutup mulutnya, Ian menggeleng dan langsung beranjak pergi meninggalkan Yuna yang masih kebingungan di tempatnya. Ian terus mengeluarkan cairan kuning dari mulutnya hingga dia keluar keringat dingin. Setelah terasa semua sudah keluar, Ian langsung membersihkan mulutnya. Dia kemudian bersandar pada wastafel karena tubuhnya kembali terasa lemas. Sepertinya aku kambuh lagi, ucap Ian sembari memegangi perutnya yang terasa aneh.